Salam bahagia dan salam pendidik Indonesia. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang memungkinkan semua pihak dapat memperoleh informasi dengan cepat dan mudah. Hal tersebut tentunya perlu disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Peserta didik perlu memiliki kemampuan memperoleh, memilih, dan mengelola informasi untuk menyesuaikan dengan perkembangan tanpa kehilangan nilai budaya yang dimiliki. Guru harus memiliki dan menguasai serta memahami kebutuhan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pemilihan media pembelajaran dan pendekatan yang tepat mampu membantu proses pembelajaran. Kita mau belajar magnet, listrik, dan teknologi untuk kehidupan. Terus, apa dan untuk apa magnet diciptakan? Jadi nanti kita akan belajar apa dan untuk apa magnet itu diciptakan. Kalau begitu Pak. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang magnet? Magnet itu apa? Magnet itu apa? Magnet itu apa? Nah, seperti itu jawabnya. Itu kalau ada pertanyaan di PAS kalian atau PAT, dengan tahu kalian atau PAS ya, dengan semester. Nanti kalau ada pertanyaan apa itu magnet, nanti kalian jawabnya magnet adalah benda yang dapat menarik flow. Itu adalah magnet. Nah, ini pengertiannya seperti ini. Magnet adalah salah satu benda yang memiliki kemampuan menarik benda-benda lain yang ada di sekitarnya. Tidak semua benda memiliki sifat magnetik. Tidak semua benda itu memiliki sifat magnetik. Magnetik itu apa? Dapat ditarik oleh magnet. Nah, ada benda-benda yang memiliki sifat magnetik kuat, namun juga ada benda yang tidak memiliki magnetik. Selain itu, ada juga benda yang memiliki sifat kemagnetan sama sekali, tidak memiliki sifat kemagnetan sama sekali. Contohnya apa? Yang memiliki sifat magnetik apa? Yang bisa ditarik oleh magnet. Contohnya apa? Magnet bisa. Jarum, oke. Itu adalah contoh benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Sekarang contoh benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet, contohnya apa? Plastik, kayu, lagi, botol, kaca, koin tergantung koinnya apa? Koinnya logam bisa ditarik. Ya, pokoknya yang tidak logam. Kalau koin 500-an yang 1000 itu tidak bisa ditarik magnet. Tapi kalau kamu punya koin yang 1000-an yang tengahnya ada kuningnya itu bisa ditarik magnet. Ya. Terus lanjut, apa saja jenis-jenis magnet? Magnet itu ada beberapa jenis. Ini Pak aku juga membawa contoh magnet. Magnet ada beberapa jenis. Ya. Magnet itu ada 1, 2, 3, 4, 5 jenis. Ya. Yang pertama itu magnet batang. Magnet batang ini namanya magnet batang. Percaya nggak kalau ini bisa menarik dan bisa magnetis? Tapi kalau ujungnya berbeda, kan kalau magnet ada 2 ujung, ya, ujung merah sama ujung biru. Kita sebutnya utara dan kutub selatan. Yang kutub utara warnanya merah, yang kutub selatan warnanya biru. Ketika kutub utara ditemukan dengan kutub utara, itu maka tarik menarik. Menarik, tetapi kalau kutub utara ditemukan dengan kutub selatan, itu harusnya menolak. Menolak ya, ini tarik dengan kalau ini tarik menarik. Cuma kalau magnetnya itu kutub utara bertemu dengan kutub utara, itu menolak. Ini karena magnetnya rusak, jadi yang kembali. Nah, ini kan kutub utara ini nggak mau pelet ini.
pasti magnet akan selalu menolak. Karena dia serap. Pembagian kelompok bertujuan agar peserta didik mampu berpikir kritis dan analitis sehingga mereka bisa menuangkan apa yang ada di dalam pikiran mereka ke dalam kertas. Selain itu, kegiatan kelompok juga bertujuan untuk melatih sosialisasi antar peserta didik. Guru bertugas sebagai fasilitator dan memantau setiap kelompok. Apabila kelompok yang kurang memahami penyelesaian proyek, maka guru membimbing sesuai tingkat kemampuan anak dan bantuan dikurangi secara perlahan agar peserta didik dapat menyelesaikan tugasnya. Selain itu, teman yang lebih ahli atau lebih bisa menguasai membantu teman sekelompoknya dalam menyelesaikan tugas. Elektromagnetik merupakan magnet buatan yang terbuat dari lilitan atau kumparan kabel tembaga yang kemudian disalurkan kepada baterai, lalu akan membuat sebuah gaya magnet yang dapat menarik sebuah benda. Peserta didik diminta untuk membuat elektromagnetik tersebut secara berkelompok yang dibantu oleh guru dalam menyelesaikan praktiknya. Langkah yang selanjutnya yaitu mempresentasikan hasil diskusi setiap kelompok ke depan kelas. Hal ini bertujuan agar peserta didik mampu berkomunikasi dan menyampaikan hasil diskusi mereka kepada teman-temannya. Selama proses diskusi berlangsung, guru mengkondisikan kelas. Apabila ada yang sedang berpresentasi, maka kelompok lain wajib mendengarkan kelompok yang sedang memaparkan hasil diskusi mereka, dan kemudian jika ada yang perlu ditanyakan, maka dari kelompok lain dipersilakan untuk bertanya. Apa yang kamu ketahui tentang magnet? Pertanyaan dan jawab. Apa yang kamu ketahui tentang magnet? Magnet adalah satu benda yang dapat menarik dan bergerak. Oke, selanjutnya pertanyaan apa saja jenis-jenis magnet? Berapa? 5. Coba disebutkan. Nah, ini adalah beberapa contoh magnet. Masih ada bentuk-bentuk magnet yang lain. Masih ada bentuk-bentuk yang lain. Terus jenis magnet berdasarkan sifatnya ada berapa? Ada 3, apa saja? Terus dibaca yang magnet permanen. Contoh dari
ditarik oleh magnet. Tapi kalau medan magnetnya udah hilang, benda itu sudah tidak menjadi magnet lagi. Terus yang terakhir adalah elektromagnetik yang kalian perhatikan tadi. Elektromagnetik merupakan suatu benda yang dapat menghasilkan gaya magnet ketika benda tersebut dialiri listrik. Nanti Pak juga memastikan kalau benda tersebut dialiri listrik, benda itu bisa menarik magnet. Tapi ketika Pak melepaskan benda tersebut, pakunya jatuh. Nah, ketika Pak memberikan arus listrik lagi, ditempelkan ke paku, apa yang terjadi? Menempel. Oke. Kemudian mengapa magnet bisa menarik logam? Nah, itu kan ada refleksi dari paku. Kemudian kalian bisa mempelajari magnet-magnet nanti untuk kembang kalian sehari-hari. Karena magnet itu sangat berguna. Magnet itu berguna untuk pemeran suara, bikin voltas, untuk voltas kalau yang besar sudah nggak bisa. Kalau voltas lama itu kamu tempelkan, magnet pasti naik. Ya. Dulu di voltas ada mainan.